1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus pergi ke Betania, tempat Lazarus berada, yang telah meninggal dan telah dibangkitkan dari kematian. 2. Kemudian, mereka menawarinya makan malam, mereka melayani, sementara Lazarus adalah salah satu tamu, duduk di meja bersama Yesus. 3. Maria mengambil 1 pon balsam nard murni, minyak wangi yang sangat mahal, mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan rumah itu dipenuhi dengan aroma balsam itu. 4. Tetapi salah satu muridnya, Yudas Iskariot, putra Simon, yang kemudian mengkhianatinya, keberatan. 5. Mengapa balsam harum ini tidak dijual seharga 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin? 6. Dia tidak mengatakan ini karena dia merawat orang miskin, tetapi karena dia pencuri, bertanggung jawab atas pertukaran uang, ia sering mengambil apa yang disimpan di sana. 7. Tetapi Yesus menjawab, tinggalkan dia sendiri, karena itu adalah hari kuburku, dia menyimpannya. 8. Adapun orang miskin, Anda akan selalu memiliki mereka bersama Anda, tetapi Anda tidak akan selalu memiliki saya. 9. Di sisi lain, banyak orang Yahudi, segera setelah mereka mendengar bahwa Yesus ada di sana, datang bukan hanya karena Yesus, tetapi juga untuk melihat Lazarus, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. 10. Tapi imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. 11. Karena apa yang telah terjadi padanya, banyak yang berpaling dan percaya kepada Yesus. 12. Keesokan harinya, orang banyak yang datang ke pesta itu, segera setelah mereka mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. 13. Mengambil cabang palem dan pergi menemuinya, bersuka cita, Hosana. Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berbahagialah Raja Israel. 14. Dan Yesus, setelah mendapatkan keledai, menaikinya, seperti ada tertulis. 15. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu akan datang, menunggang seekor keledai. 16. Saat itu, murid-muridnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya setelah Yesus dimuliakan barulah mereka ingat bahwa fakta-fakta ini ditulis tentang dia dan mereka melakukan ini padanya. 17. Oleh karena itu, orang banyak yang menyertai dia, ketika dia mengutus Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dia dari kematian, terus menyaksikan apa yang terjadi. 18. Untuk alasan ini, sejumlah besar orang pergi menemui Yesus, karena mereka mendengar bahwa dia telah melakukan mujizat ini. 19. Namun, orang Farisi berkomentar satu sama lain, kamu telah menyadari betapa sia-sia upaya kami. Awas, lihatlah, seluruh dunia mengejar dia. 20. Di antara mereka yang pergi untuk menyembah Tuhan selama pesta Paskah adalah beberapa orang Yunani. 21. Mereka pergi ke Filip, yang berasal dari Betsaida di Galilea, dan bertanya kepadanya, Tuhan, kami ingin melihat Yesus. 22. Filip pergi dan memberitahu Andre, dan Andre serta Filipe menyampaikan permintaan itu kepada Yesus. 23. Yesus menjawab mereka, waktunya telah tiba ketika Anak Manusia akan dimuliakan. 24. Sungguh, saya meyakinkan Anda bahwa jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia akan tetap sendirian, tetapi jika mati akan menghasilkan banyak buah. 25. Dia yang mencintai hidupnya akan kehilangannya, bagaimanapun, dia yang membenci hidupnya di dunia ini, akan mempertahankannya untuk hidup yang kekal. 26. Jika seseorang melayani saya, dia harus mengikuti saya, dan di mana aku berada, pelayanku juga akan berada. Dia yang melayani saya akan dihormati oleh ayah saya. 27. Sekarang jiwa saya gelisah, dan apa yang harus saya katakan? Ayah, selamatkan aku mulai jam ini. Tidak. Saya datang untuk tujuan ini dan untuk saat ini. 28. Ayah,
muliakan namamu. Kemudian sebuah suara datang dari surga, berkata, aku telah memuliakanmu dan aku akan memuliakanmu sekali lagi. 29. Namun, kerumunan yang ada di sana, setelah mendengar suaranya, mengaku bergemuruh. Yang lain berkata, seorang malaikat berbicara kepadanya. 30. Yesus menjelaskan kepada mereka, suara ini tidak datang karena aku, tetapi untuk keuntunganmu. 31. Waktunya telah tiba bagi dunia ini untuk dihakimi, dan sekarang pangeran dunia ini akan diusir. 32. Tapi aku, ketika aku diangkat dari bumi, akan menarik semua orang kepadaku. 33. Dia mengatakan ini untuk mengungkapkan jenis kematian yang akan dia derita. 34. Orang-orang menjawab, kami telah mendengar dari hukum bahwa Kristus akan tetap selamanya, seperti yang dapat Anda katakan, anak manusia perlu dibangkitkan. Siapa sebenarnya anak manusia ini? 35. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka, namun untuk beberapa saat lagi terang akan ada di antara kamu. Berjalanlah selagi ada terang, supaya kegelapan tidak mengejutkanmu, karena dia yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana dia pergi. 36. Selama Anda memiliki terang, percayalah pada terang, untuk menjadi anak-anak terang. Dan ketika dia selesai berbicara, dia pergi dan bersembunyi dari mereka. 37. Tetapi meskipun dia telah melakukan begitu banyak mujizat di hadapan mereka, mereka tidak percaya kepada Yesus. 38. Untuk menggenapi perkataan Nabi Yesaya, yang berkata, Tuhan, siapa yang mempercayai pesan kami, dan kepada siapa lengan Tuhan diturunkan. 39. Namun, mereka tidak dapat percaya, karena seperti yang ditegaskan kembali oleh Yesaya 40. Itu membutakan mata mereka dan mengeraskan hati mereka, sehingga mereka tidak melihat dengan mata mereka atau memahami dengan hati mereka, tidak juga mempertobatkan dan aku menyembuhkan mereka. 41. Ini dikatakan Yesaya karena dia melihat kemuliaannya dan membicarakannya. 42. Meskipun demikian, banyak kalangan berwenang sendiri percaya kepadanya, tetapi karena orang Farisi, mereka tidak menyatakan iman mereka, agar mereka tidak dikeluarkan dari sinagoga. 43. Karena mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kemuliaan Tuhan. 44. Kemudian Yesus berseru, barang siapa yang percaya padaku, percaya tidak hanya padaku, tapi pada orang yang mengutus aku. 45. Siapapun yang melihat saya melihat dia yang mengutus saya. 46. Saya datang sebagai terang bagi dunia, agar setiap orang yang percaya padaku tidak tinggal dalam kegelapan. 47. Barang siapa mendengar kata-kata saya dan tidak mematuhinya, saya tidak menghakimi dia, karena saya tidak datang untuk menilai dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. 48. Dia yang menolak saya dan tidak menerima kata-kata saya memiliki seseorang untuk menilai dia. Firman yang saya beritakan, itu akan menghakimi Anda pada hari terakhir. 49. Karena saya tidak berbicara untuk diri saya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus saya telah memberi saya perintah tentang apa yang harus saya katakan dan apa yang harus saya proklamasikan. 50. Saya tahu bahwa perintah Anda adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu, semua yang saya katakan, seperti yang Ayah katakan kepada saya, maka saya berbicara. Yohanes 12:1-50.